Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin doanya apa? Yang dibaca 7 kali. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi an yasfiaka. Ini yang baca siapa? Yang jenguk apa yang sakit? Apa janji Rasulullah SAW terhadap yang baca doa ini 7 kali? Kalau bukan buat mati, kalau memang sakitnya bukan yang menjadi sebab kematiannya. Terus kalau doa yang panjang, azhibil ba'sa rabban nasi. Terus faid, Mas ada aja nih. Udah kelas 3 antum masih aja main begituan. Adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Kemudian doa yang baca bismillah 3 kali gimana? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Siapa yang baca ini? Pasien apa yang jenguknya? Pasiennya. Tapi si penjenguknya mengingatkan untuk si pasien mendoakan dirinya sendiri dengan ruqyah ini. Atau doa yang paling pendek? Yang paling pendek. Yang doa Rasulullah SAW kepada Mu'ad Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Allahumma shfi fulanan, gitu aja. Allahumma shfi, sebut namanya. Adapun la ba'sa tahurun insyaallah ini buat apa? Pengetahuan. Ya, untuk ngasih tahu, untuk menyabarkan bahwasanya enggak apa-apa penyakit ini. Melainkan apa? Penggugur dosa, ya. Jadi untuk mengingatkan kepada si pasien bahwasanya untuk bersabar terhadap penyakit. Kemudian yang keenam, benar? 7 ya? Yang ketujuh istihbabu su'ali ahlil marili an halihi. Hi-nya ke maril. Disukai untuk menanyakan kabar si pasien, si yang sakit, kepada keluarganya. Nyanya kembali ke orang yang sakit tersebut. Antum disukai untuk menanyakan kabar gimana fulan. Nanyanya ke keluarganya. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, annahu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi, bahwasanya beliau keluar untuk menjenguk Rasulullah SAW pada pada sakit yang Rasulullah SAW wafat sebab sakit tersebut. Faqala nasu, orang-orang pun berkata, ya Abul Hasan, ya Aba Hasan, wahai bapaknya Hasan. Man Abu Hasan? Ali. Kaifa asbaha Rasulullah SAW? Bagaimana kabarnya Rasulullah SAW? Faqala asbaha bihamdillahi bari'an. Beliau dengan segala puji bagi Allah. Bari'an, mana bari'an di sini? Siuman. Beliau alhamdulillah telah siuman, maksudnya sadar dari pingsannya. Rasulullah SAW tatkala sakit itu sakitnya luar biasa. Diriwayatkan beliau sakit 2 kali dari sakitnya manusia. Tinggal antum kali 2 tuh. Antum kalau demam berapa derajatnya? 40 udah parah banget itu. 40 udah mau step. Apa step tau gak step? Apa sih step itu apa sih? Yang kejang-kejang tuh. Kalau udah 40 udah mau ke situ. Paling 38, 39 udah lumayan demam tuh. Kali 2.
Berapa? Berapa? 78 atau 76-78 derajat Celcius. Kira-kira segitu panasnya. Atau mau tahu panas kurang lebihnya semana itu? Coba air mendidih berapa? Air sampai titik mendidih ketika berapa derajat? 100. Berarti tinggal kurangin air mendidih, turun dikit. Itu panasnya Rasulullah SAW. Makanya beliau kalau demam ya itu gampang pingsan. Ya. Makanya kan diriwayatkan salah satu sahabat yang megang Rasulullah SAW itu tangannya kepanasan padahal di luar selimut. Nah, makanya Rasul mengatakan kita nih para nabi 2 kali lipat sakitnya. Padahal dipegang dari luar selimut, itu kayak gitu panasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadihi Abbasu ibnu Abdul Muttalib faqala lahu anta wallahi ba'da salasin. Ini intinya ala kulli hal, ini hadisnya panjang. Ya. Inti dari keinginan penulis bawain hadis ini adalah faqalan nasu ya Aba Hasan kaifa asbaha Rasulullah SAW. Wahai Ali, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Sahabat nanyain keadaannya Rasulullah SAW kepada Ali. Ali siapanya Rasul? Sepupu alias keluarganya. Ya, makanya antum disukai untuk menanyakan kabar si orang yang sakit kepada keluarganya. Makanya tetap disunahkan menjenguk orang sakit walaupun dia orang yang pingsan, tidak sadar. Misalnya yang sakit adalah sakit koma. Apakah gugur hak dia untuk dijenguk? Gugur gak? Enggak. Tapi dia tahu gak antum datang? Enggak. Terus apa? Terus apa faedahnya antum datangin dia? Faedah zahirnya. Hah? Apa? Gak ada suaranya, mulut dong umat kami. Hah? Iya, itu kan bukan zahir saudara. Yang zahir yang tampak aja. Ya, terus apa lagi? Nah, itu untuk nanyain. Tujuannya apa nanyain ke keluarganya? Terus kalau tahu, ya udah gitu. Ya. Nah, biar senang. Biar keluarganya itu terhibur. Ya, ini orang dipeduliin. Nah, syukur-syukur nanti kalau misalnya sadar nanti dikasih tahu bahwasanya fulan kesini, fulan kesini. Ya. Yang ke-8, tatibu nafsil maril. Tatib di sini bermakna membuat wangi. Maksudnya adalah menghibur jiwanya orang yang sakit. Rawat Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rajulan menjenguk seseorang min wa'akin dari sakitnya. Demam ini ya. Faqala kata Rasulullah SAW, abshir, bergembiralah wahai orang yang demam. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berkata. Ini hadis kok Allah berkata. Hadis apa ini? Hadis qudsi. Apa sabda Nabi SAW terhadap firman Allah? Hiya nari, demam adalah apiku. Usallituha ala abdil muznib, yang aku timpakan kepada hambaku yang berdosa. Litakuna hadzahu minan nar. Litakuna hadzahu minan nar. Maksudnya adalah sebagai pengukur dosanya. Ya, jadi diingatkan bahwasanya sakit itu pengukur dosa. Tapi ingat, sakit yang jadi pengukur dosa syaratnya satu. Harus sabar. Sabar itu apa? Sabar kan harus ada 3 yang dilakukan. Sabar itu artinya menahan. Menahan diri dari 3 perkara. Apa yang pertama? Menjalankan? Apa? Sabar mencela takdir. Sabar mencela takdir. Tidak mencela takdir. Ini poin ketiga. Poin 1 dan poin keduanya apa? Sabar itu menahan diri dari mencela takdir. Ini poin ketiga tadi kata bagus. Ada 1 dan keduanya. Menahan diri apa? Amarah. Masih enggak. Yang lebih umum ada. Sabar yang pertama menahan diri tetap di atas ketaatan.
Yang kedua, menahan diri tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, menahan diri tidak mencela takdir. Kapan terkumpul tiga ini, dia disebut bersabar. Kalau misalnya orang ketika sakit, dia terlihat sabar, tapi nggak mau sholat, maka ini bukan sabar. Ya, ketika orang sakit, dia terlihat sabar, tapi untuk menenangkan diri dia nyetel musik misalnya, lagi sakit, dan dia tahu hukumnya. Nah, ini bukan bersabar. Tapi ada orang sabar, mungkin dia terlihat mengeluh, nahan rasa sakit, tapi sholat dia tetap usahain. Dia nggak ngelakuin maksiat, nggak juga mencela takdir. Nah, ini yang bersabar. Jadi sabar bukan berarti antum harus diem. Berobat bersabar nggak? Hah? Bersabar kalau misalnya tadi terpenuhi tiga tadi. Nggak melakukan maksiat, terus di atas ketaatan, dan tidak mencela takdir. Gimana kalau misalnya melakukan kemaksiatan dalam berobat? Misalnya dia berobat dengan hal yang tidak dibenarkan. Ya, wallahu alam. Nah, orang yang bersabar itulah ketika sakit dia dapat penggugur dosa. Masuk ke adab yang kedua. Kemudian ada apa? Menjenguk orang sakit. Poinnya ada 8, benar gak? Ana rekap lagi ya. Yang pertama, poin pertama, tadzkiruhu bil wasiyah, mengingatkan orang yang sakit untuk berwasiat, sebagaimana yang Sa'ad bin Abi Waqqas lakukan. Yang kedua, tadzkiruhu bi rahmatillahi wa fadlihi, mengingatkan orang yang sakit terhadap rahmatnya Allah dan karunia-Nya Allah terhadap orang yang bersabar terhadap sakitnya. Yang ketiga, ta'ahudu. Salah saudara. Salah ya? Adab-adab menjenguk orang sakit yang pertama, an yadu wallaha lahu bisyifa. Benar ya? Doain sembuhan. Yang kedua, an ya'muruhu al-aidu lahu bisabri wa tahammul, menyuruh untuk bersabar dan memikul sakitnya. Yang ketiga, an yadhhaba li iyadatil maridi masyan, pergi menjenguk orang sakit dalam keadaan berjalan. Kenapa kemarin? Kenapa masih tidak? Apa? Ya, pahalanya dihitung pertama kali melakukan penjengukan tersebut. Dan tentunya kalau berjalan lebih lama. Arabi yang keempat, istahabbu an yaqula zairu la ba'sa alaika tahurun insyaallah. Disukai untuk mengucapkan la ba'sa alaika tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Ya, tahur disucikan, suci lagi disucikan. Insyaallah. Insyaallah. Artinya adalah digugurkan dosanya, dihibur. Yang kelima, istihbabu wat ilyadi ala maridi wa ruqyatihi. Disukai untuk meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan meruqyahnya. Yang keenam, tadzkirul marid bi wat yadihi ala maudhi'il alam. Wa du'a'u li nafsihi. Mengingatkan orang yang sakit untuk meletakkan tangannya sendiri ke tempat yang sakit untuk meruqyah diri sendiri. Kemudian tadi yang ketujuh barusan, disukai untuk bertanya kepada keluarganya terkait keadaan si orang yang sakit. Yang terakhir, menghibur diri atau menghibur orang yang sakit tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke al-adabul lati yanbaghi fi'luha indal muhtadar. Adab-adab yang hendaknya dilakukan ketika menghadapi orang yang muhtadar atau muhtadir, sekarat. Berarti ini antum menjenguk orang yang sekarat. Yang pertama, tadzkiruhu bil wasiyah, mengingatkannya untuk berwasiat. Rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma haqqu mri'in muslimin?" Tidak boleh bagi seorang muslim lahu syai'un yusi fihi, yang dia ingin berwasiat terhadap sesuatu, yabitu lailataini, tapi dia masih bisa tidur 2 hari. Illa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya sudah harus tertulis. Kecuali wasiatnya sudah harus tertulis. Maksudnya adalah enggak boleh seorang muslim kalau sudah kepikiran untuk berwasiat, atau bahkan kalau mungkin sudah dekat-dekat kematian, udah ada tanda-tanda ingin wafat, maka harus berwasiat. Wasiat itu permintaan-permintaan yang dia ingin lakukan atau dia ingin dapatkan ketika wafat. Tentu wasiat di luar waris ya. Kalau waris kan ada hitungannya, Allah udah atur. Misalnya antum kalau wafat, anak antum akan diwarisi oleh antum. Nggak boleh antum wasiatin buat anak antum.
Tahu nggak? Misalnya anak antum nanti dapat sekian, terus antum bilang, pokoknya semua rumah ini, semua harta saya dikasih ke fulan aja, karena dia yang berbakti sama saya di hari-hari terakhir saya sakit. Yang lain nggak ada yang peduli. Ini nggak boleh. Karena warisan sudah ada hitungannya dari Allah. Di surat apa? An-Nisa apa Al-Imran? An-Nisa. Banyak ayat-ayat waris di situ. Ya, itu aturan Allah. Nggak boleh ada yang ikut campur. Wasiat ini yang di luar itu. Ya, tentu wasiat yang diperbolehkan adalah yang mubah. Kalau wasiat terhadap hal yang haram, maka tidak boleh. Misal, orang tua wasiat bahwa saja nanti kuburannya tolong dibangun di semen, sedangkan Rasulullah SAW melarang. Maka wasiat ini batal, nggak boleh diikutin. Ya. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Al-Bukhari, masih poin yang pertama. An Sa'd bin Abi Waqqas, An Sa'di bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas lagi. Qala qultu ya Rasulullah usi bi mali kullihi. Wahai Rasul, aku berwasiat dengan terhadap hartaku seluruhnya. Ini sebelum turun ayat waris ini. Wallahu alam. Jadi ini masih hadis yang kemarin. Sa'd bin Abi Waqqas pengen mewasiati seluruh hartanya buat anaknya yang perempuan satu-satunya. Ini sebelum turun ayat waris. Masih pakai wasiat. Kata Rasul, la, nggak boleh. Qultu fasyad. Enggak. Beliau berwasiat untuk bersedekahkan seluruh hartanya kemarin kan ya. Dan nggak ninggalin buat anak-anaknya. Kata Rasul, la, nggak boleh. Qala qultu fasyatru, maka kata Sa'd bin Abi Waqqas, ya udah separohnya aja deh. Separuh ku sedekahkan, separuh buat anakku. Masih hadis yang sama, kata Rasulullah, qultu as-sulus, kata Sa'd bin Abi Waqqas, ya udah sepertiganya. Rasul pun mengatakan fas-sulusu was-sulusu katsir. Ya, sepertiga udah banyak. Sepertiga disedekahin itu sudah banyak. Innaka antada warasataka agniyaa, sesungguhnya engkau wahai Sa'd bin Abi Waqqas atau bahkan seluruh kaum muslimin, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik min antada'ahum alatan, daripada engkau tinggalin mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, lalu mereka minta-minta. Maksudnya apa? Antum nggak boleh kebanyakan wasiat untuk sedekah ini sebelum saya wafat dan seterusnya, sehingga nanti warisannya jadi sedikit. Paham nggak? Nanti kasihan anak-anak antum. Sementara anak-anak antum pasti kan dapat manfaat dari uang antum yang diwasiati nanti, sehingga nanti jadi pahala jariah juga, ujung-ujungnya jadi pahala juga. Ya. Dan ini lebih baik daripada antum sedekahkan semuanya yang antum pikir itu jadi pahala, sedangkan anak-anak antum nanti minta-minta miskin. Ya, yang itu sebab antum itu. Maka nggak boleh berwasiat berlebihan. Kemudian yang kedua, masih bab tentang menjenguk orang yang sekarat, yang harusnya dilakukan untuk orang yang menghadiri orang yang sekarat. Yang kedua, tadkiruhu bi rahmatillahi wa fadlihi, mengingatkan orang yang sekarat tersebut terhadap rahmat Allah dan karunia Allah. Jadi bukan takut-takutin ya. Udah wafat malah takut-takutin. Rawah Muslim, nah, ini hadis, kalau nggak salah hadis panjang ini. Oh enggak. Rawah Muslim an Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala sami'tu Rasulullah SAW, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW qabla mautihi, sebelum wafatnya beliau, bi salasati ayyam, 3 hari. Yaqul la yamutanna ahadukum, tidak, sungguh benar-benar tidak mati salah seorang dari kalian. Ini laknya la nahya nih. Janganlah salah seorang dari kalian mati illa, kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia memperbagus prasangkanya kepada Allah, kecuali dia berhusnudzon. Mengingatkan rahmat Allah dan karunia-Nya. Hadisnya kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafat, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mati, kata Rasul, illa, kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dalam keadaan dia berhusnuzan kepada Allah. Apa husnuzan? Prasangka baik. Ya, prasangka baik. Jangan justru berprasangka buruk. Allah akan azab aku nih dan seterusnya. Jangan. Berprasangka baik.
Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau antum prasangka baik, insya Allah perlakuan Allah terhadap antum setelah wafat akan baik. Tapi ingat, omongan kayak gini harus proporsional. Ya, bukanlah prasangka baik misalnya orang yang dia udah gak pernah sholat, sekaratnya gara-gara mabok misalnya. Terus dia ingat hadis ini. Ya ini bukan prasangka baik, ini angan-angan, tamanni. Ya, bukan harapan. Yang ini kan yang diinginkan adalah prasangka baik yang berupa harapan. Roja, harapan itu yang selaras dengan apa yang dia lakukan. Kalau tamanni dia nggak lakukan apa-apa tapi berangan-angan. Rawat Tirmidzi, hadis berikutnya masih poin yang kedua. Wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadis ini At-Tirmidzi. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin. Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda. Wa huwa fil maut, dan dia berada dalam kematian, maksudnya sekarat. Faqala, ini penting nih hadis ini. Kalau perlu antum ingat sampai mati nih. Sampai sebelum wafat ingat hadis ini. Faqala kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati dirimu? Kata Rasulullah SAW kepada si orang yang lagi sekarat ini. Tahu sekarat ya? Udah ngap-ngapan. Qala wallahi, demi Allah, kata si anak ini. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni arjullah, sesungguhnya aku mengharapkan Allah. Maksudnya mengharapkan ampunan dan pahalanya. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut terhadap dosaku. Lihat. Jadi harap sama takut ini kan dua amalan hati yang berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, benar gak? Harap sama cemas. Tapi bisa digabung. Seperti ayat Quran yang itu tuh. Tatajafa junubuhum anil madoji yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Khauf artinya takut, khawatir, cemas. Toma, harap. Gimana nyampurin dua sikap ini? Takut, cemas. Sama kayak di sini. Inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Aku berharap, lihat objeknya. Allah. Wa akhafu, dan aku takut, lihat objeknya. Dzunubi. Gimana cara nerapin tadi juga tuh? Doa harus harap dan cemas. Takut dan cemas. Sama kayak gini. Antum berharap kepada Allah, cemas terhadap diri sendiri. Objeknya beda. Jadi bisa dua amalan hati ini, walaupun yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, antum lakukan bersamaan. Terus kalau doa gimana? Khaufan wa tama'an. Gimana cara doa? Khaufan wa tama'an. Khauf terhadap apa? Tama terhadap apa? Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Coba terapkan kayak gini. Gimana jadinya? Antum berdoa dalam keadaan takut. Takut apa? Kan Allah pengabul doa. Qarib, maha dekat, mujib, penjawab doa. Tapi antum disukai untuk berdoa khaufan, takut terhadap apa? Hah? Neraka. Enggak, dalam rangka lagi berdoa, antum suruh kumpulin sikap takut sama harap. Kalau harap apa? Berharap diapain doanya? Dikabulin kan? Nah, kalau takut apa? Hah? Takut diampunin. Takut nggak diterima. Tadi katanya Allah pengabul doa. Kenapa takut nggak diterima? Dari sisi apa antum takut nggak diterima? Hah? Iya, sebabnya dari siapa? Dari Allah atau dari kita? Dari kitanya. Nih, campurin nih dalam doa. Antum berharap kepada Allah yang maha pengabul doa, dan antum khawatir terhadap diri antum sendiri yang banyak kurangnya. Ketaatan biasa-biasa aja, dosanya banyak. Adab berdoa mungkin kurang, mungkin tergesa-gesa. Paham nggak? Jadi keburukannya antum timpalin ke diri sendiri, adapun kebaikan antum harapkan dari Allah. Jangan sebaliknya. Giliran doa berharap, wah gue pede, insya Allah gue orang soleh ibaratnya. Ya, tapi untuk diri sendiri kita suudzon. Adapun kepada Allah kita husnuzon. Begitupun hadis ini. Bagaimana kau dapati dirimu nih? Kata anak ini, inni arjullah. Aku mengharapkan Allah. Ya, ini maghfirah wa sawabah. Mengharapkan ampunan dan pahalanya. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut terhadap dosaku. Lihat perkataan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, la yajtami'ani. Enggak akan berkumpul nih dua sifat ini.
yakni mengharapkan ampunan dan takut terhadap dosa, fi qalbi abdin, dalam hati seseorang, fi mithlil hadzal mautin, seperti perasaan ini, takut dosa, berharap ampunan, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah pasti akan kasih apa yang diharapkan. Apa tadi yang diharapkan? Allah, rahmat, ampunan, dan pahala. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah amankan dari apa yang dia takutkan. Apa tadi yang dia takutkan? Dosanya sendiri, ya. Ingat-ingat kalau misalnya antum sudah mau wafat, ingat-ingat lagi hadis ini. Gak akan terkumpul di hati seorang hamba kalau terkumpul dua sikap ini, takut dosa dan mengharapkan ampunan, kecuali Allah pasti akan kasih dia ampunan dan amankan dia dari dosanya. Subhanallah, ini karunia buat orang-orang yang nuntut ilmu. Kan ini aja antum pegang sampai mati nih, tentunya nggak bisa ya antum, ayo udah gue pegang ini aja lah, terus nanti nggak sholat misalnya. Kalau kayak gini ya antum bermakar kepada Allah, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kalau antum makarin, Allah bisa aja matikan antum dalam keadaan antum lupa sama di sini. Kalau niatnya udah jelek, antum tetap beramal soleh, insya Allah Allah ingatkan antum dengan hadis ini, dan insya Allah Allah ingatkan kita semua dengan hadis ini. Yang ketiga, Bismillah. Poin ketiga dari hadis atau dari bab, dari adab menjenguk orang yang sekarat. Ta'ahudi balli halqihi wa syafataihi, menjaga bal ini embun apa ya? Kelembapan tenggorokan dan kedua bibirnya. Jadi orang yang sekarat ya, dijaga kelembapan tenggorokan dan bibir. Diapain maksudnya? Kasih minum kali ya. Coba lihat. Al-Bukhari anna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kanat taqul, dia pernah berkata, inna Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW, kana baina yadaihi raqwatun wa ulbatun. Di hadapannya itu terdapat ember kecil lah, ya, atau kaleng lah, atau wadah. Fiha ma'un, yang di dalamnya terdapat air. Ini ketika sakit. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', dan beliau sering memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Fayamsahu bihi ma wajhah, beliau sering usap-usap wajahnya, wa yaqul, dan dia berkata la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya pada kematian itu terdapat sakarat. Sakarat itu apa? Kesakitan yang luar biasa yang membuat orang seperti terasa mabuk. Dari kata yang sama ya, sakarat, mabuk. Di sini maksudnya mabuk itu sampai kayak nggak sadar diri, saking sakitnya hari-hari menjelang kematian. Saking sakitnya seseorang sampai dia tuh kayak nggak sadar diri, sama kayak orang mabuk. Summa nasaba yadahu, kemudian beliau menaikkan tangannya, faja'ala yaqul, kemudian beliau mengatakan, menaikkan tangannya maksudnya begini, fir rafiqil a'la, di rafiqil a'la ini di sini kalau di syara adalah Allah. Hatta qubidu wa malat yadahu, sampai akhirnya beliau wafat dan turun tangannya. Perhatikan. Jadi kata Aisyah, Rasul tuh ketika sakit bawa sering ada ember untuk naruh air. Kemudian dia masukin kedua tangannya, diusap ke wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya, sakaratul maut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menaikkan tangannya begini. Fir rafiqil a'la, berada di rafiq itu teman. Al-a'la yang tertinggi. Maksudnya dia ingin berada di sisi Allah. Ini ucapan terakhir beliau. Hatta kubido, sampai akhirnya beliau diwafatkan, wa malat yadahu, lalu tangannya jatuh. Ini ucapan terakhir beliau. Apa ucapan terakhir beliau? Fir rafiqil a'la, di tempat teman yang tertinggi, maksudnya Allah, ingin berada di sisi Allah. Diriwayatkan Rasulullah SAW ketika sebelum wafat ditanya oleh Allah, apakah ingin terus hidup? Allahu a'lam, tapi anak nggak tahu derajat hadisnya. Apakah ingin terus hidup sampai hari kiamat? Dan Allah Maha mampu melakukan itu. Atau wafat saja sekarang. Maka inilah jawabannya, fir rafiqil a'la. Dia pilih wafat.
Seandainya dia pilih pilihan pertama tuh, masih ada beliau mungkin. Sampai hari akhir. Cuma beliau pilih fir rafiqil a'la, wafatlah beliau di usia 63. Pernah dengar gak hadis Rasulullah SAW wafatnya dengan ucapan ummati ummati? Pernah dengar gak? Hah? Terus dia berbaring di pangkuan Fatimah. Terus dia mengatakan sesungguhnya sakaratul maut, seluruh umatku ditimpakan kepada dia biar nanti umatku nggak sakit-sakit banget. Pernah dengar ya hadis ini? Ini hadis palsu. Ya. Kenapa palsu? Masa iya Rasulullah SAW tertimpa sakaratul maut? Sedangkan di hadis lain Allah katakan orang mukmin tuh kalau wafat gimana? Dia ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut kendi. Ya kan? Saking mudahnya. Ya masa Rasulullah SAW dapat sakaratul maut? Paham nggak? Yang kedua, di hadis tersebut yang mengatakan Rasulullah SAW minta ditimpakan seluruh sakaratul maut, memang terkesan indah ya gak? Kaum muslimin mungkin nangis tuh dengar hadis tuh. Wah, sakaratul maut kita udah ditanggung loh sama Rasulullah SAW seluruh umat. Beliau wafat di pangkuan Fatimah. Sedangkan antum tahu Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah. Dikubur pun di rumah Aisyah. Siapa yang agak gulu sama Fatimah? Biasanya? Syiah. Itu hadis bikinan orang Syiah. Terus mengatakan hadisnya ya ummati ummati, wahai umatku umatku. Sedangkan di hadis ini hadis riwayat siapa? Lihat. Sahih riwayat Bukhari. Ya masa iya riwayat Bukhari bertentangan dengan hadis mereka. Terus kita bilang Bukhari yang salah. Sedangkan Bukhari diantara asahul kutub al-musannaf kan? Kitab yang paling sahih. Ya, yang benar beliau wafat di pangkuan Aisyah dan ini ucapan terakhirnya fir rafiqil a'la, bukan ummati ummati. Wallahu a'lam. Yang keempat, talqinuhu asy-syahadata, mentalkinkannya syahadat. Rawi Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Talqin tahu ya? Talqin tuh antum gimana talqin? Menuntunnya dengan ucapan syahadat. Rawi Muslim an Nabi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum. Talkinkan orang-orang yang sekarat di antara kalian la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Jadi walaupun ada riwayat yang mentalkinkan dengan dua syahadat, ya, atau yang kayak gini juga sudah cukup la ilaha illallah. Kan kalau di film-film apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan talqinnya kan. Nah, di riwayat ini cuma la ilaha illallah saja. Hadis yang kedua dibawakan beliau di poin yang ini rawi Abu Daud wa sahahahu al-Albani. Albani mensahihkannya an Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamih, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dakhala fil apa? Fil madi. Sebarang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah telah masuk surga. Apa makna telah di situ? Pasti masuk surga. Ya, jadi ucapannya la ilaha illallah. Gimana nih? Kita pegang ini aja apa? La ilaha illallah. Enggak usah beramal soleh. Ya tentunya ucapan antum la ilaha illallah di hari akhir antum nanti sesuai dengan amalan antum hari ini. Ya. Termasuk ini diantara kalau antum beramal soleh Allah akan mudahkan antum jawab la ilaha illallah. Termasuk diantara mana hadis man ta'arraf ilallahi fi rakhai ya'rifka fi syiddah. Barang siapa yang mengenal Allah ketika lapang, maksudnya lagi sehat-sehat gini nih, kita beramal soleh. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenal engkau dalam keadaan sempit. Maksudnya Allah akan mudahkan juga beramal soleh ketika lagi sakit. Di antara maknanya. Ya. Makanya orang yang sekali lagi bermakar terhadap hadis-hadis kayak gini, dia nggak mau beramal soleh, ya Allah akan dengan sangat mudah tidak membuat dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitupun orang-orang yang mungkin hatinya bersih, tapi nggak sanggup beramal soleh, Allah bisa memudahkan dengan mengucap la ilaha illallah. Anda udah pernah ceritakan belum? Seorang yang berKTP Nasrani ngucapin ini. Ada seorang syekh yang dia mendapati kecelakaan dalam keadaan tubuhnya sudah terbagi dua. Si
korban kecelakaan ini. Tubuh terbagi dua antara perut sama perut ke bawah. Kemudian ditalkin sama syekh ini. Karena udah tau lah keadaan kayak gini ya mau gimana lagi. Ya kan? Masa mau disambung? Ditalkin segera la ilaha illallah. Dia ucapin lancar banget la ilaha illallah. Wafat. Pas dicek KTP-nya agamanya Nasrani. Gimana? Apa Nasrani bisa masuk surga? Ya kan? Sedangkan Rasul mengatakan gak bakal bisa kalau aku udah diutus. Berarti siapa yang salah nih? Gak mungkin dia salahin agamanya. Gak mungkin saya mengatakan berarti Rasul salah. Kalau gitu kita pindah Kristen kita. Gak mungkin kan? Akhirnya Syekh datang ke rumahnya. Dijelaskan kejadiannya, terus dijelaskan hadis ini. Kami yakin sekali bahwasanya Rasul kami mengatakan seperti ini. Dan kami yakin Nasrani gak bakal masuk surga. Dia ngomong sama bapaknya. Ya, jadi dia datang ke rumah bapaknya si ini, mengatakan, kami yakin Rasul kami gak pernah dosa dan kami yakin kalian gak akan masuk surga. Tapi dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lancar. Tuh gimana tuh? Siapa yang salah nih? Dan ternyata kata bapaknya si korban kecelakaan, ini anakku ini sudah pernah masuk Islam dulu lalu aku larang dia. Ya, dan dia ya entah mungkin belajar diam-diam. Intinya memang itu KTP, ya udah KTP, belum diubah. Dan ini anak masih remaja. Belum punya power kuat untuk keluar. Cuma hatinya, ya Allah lebih tahu masalah hati. Ya, mungkin dia beramal soleh semampunya. Mungkin dia nggak ngerti sholat 5 waktu. Dia taunya sholat ya cuma berapa waktu. Dan dia amalkan apa yang dia tahu doang. Bisa jadi sholatnya cuma di rumah walaupun nggak ke masjid. Karena ada tekanan dari bapaknya. Ya, dan diriwayatkan kata bapaknya dia suka dengar Al-Quran. Nah, makanya Allah mudahkan dia. Lihat tuh. Ya, kalau memang hatinya bersih, Allah tahu dia pantas mengucapkan ini, Allah akan bantu dia ucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya, sehafal apapun kita dengan ucapan ini, kalau memang kita nggak pantas, Allah akan sulitkan untuk ucapin ini. Dan juga diantara ucapan la ilaha illallah ini adalah ucapan yang paling mudah dari sisi makhraj. Ya kan? Nggak ada gerakan bibir pada kata la ilaha illallah. Benar nggak? Semua dari gerakan lisan. Kenapa? Ya Allah pengen mempermudah antum. Di akhir-akhir hidup mungkin kan fisik kita udah saking lemahnya. Bibir mungkin udah susah digerakin. Tapi kalau memang pantas Allah akan mudahkan. Benar gak ucapan la ilaha illallah? Pakai bibir gak? Ada yang makhraj bibir gak di sini? Gak ada kan? La ilaha illallah. Gak ada bibir sama sekali. Tapi kalau gak pantas, maupun dia cuma lidah doang, gak akan bisa ngucapin ini. Ya, maka gimana supaya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Maka amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Gak boleh beribadah kepada selain Allah. Tegakkan tauhid dan seterusnya. Kalian mau la ilaha illallah. Yang kelima, idza qudiya, jika seseorang wafat, yakni si orang yang sekarat tersebut wafat. Ini poin kelima ya, tadi poin keempat ditalkin. Yang kelima, jika setelah wafat, aghmidu ainaihi, tutup kedua matanya, wada'u lahu, dan doakan. Jadi mayit yang matanya terbelalak ya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Dan itu bukan ciri-ciri su'ul khotimah. Kalau di film kan gitu. Oh, matinya nggak tenang nih, ditutup nggak bisa. Ya, ini hal yang wajar. Lihat, antum lihat siapa yang wafat di sini. Rawi Muslim an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat dakhala Rasulullah ala Abi Salamah. Rasul menjenguk Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Suaminya Ummi Salamah. Ummu Salamah siapa? Sahabiat mulia yang hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, hijrah juga ke Madinah nanti. Habasyah bahkan 2 kali. Bersama bapaknya, bersama suaminya, si Abu Salamah ini. Anaknya bernama Salamah bahkan diriwayatkan ketika hijrah tuh ditarik-tarik tangannya. Yang satu tarik tangan kanan, yang satu tarik tangan kiri. Kalau nggak salah putus tangannya. Nah ini perempuan mulia nih, yang hijrahnya ngorbanin tangan anaknya. Wallahu alam. Ya, dia bilang Rasulullah SAW menjenguk Abu Salamah. Berarti suaminya. Wa qad syaqqa basarahu, dan matanya terbelalak. Siapa?
Siapa yang terbelalak di sini? Abu Salamah. Sahabat mulia, hijrah 2 kali, belum sempat ke Madinah kalau nggak salah. Fa'aqmadahu, kemudian Rasul cuma tutup. Tsumma qala, kata Rasulullah SAW, innar ruh, sesungguhnya roh itu idza qubido, jika dicabut, tabi'ahul basoru, mata mengikutinya. Di mana roh itu dicabut? Dari mana roh dicabut? Dari kepala. Makanya kalau dalam sumpah sering nggak antum dengar sumpah walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sebagian lafaz demi zat yang ubun-ubunku berada di tangannya. Maksudnya memang antum cabut dari ubun-ubun. Ubun-ubun itu dalam kalam Arab tempat tumbuh rambut sini. Bukan yang kedut-kedut ini ya, kayak anak bayi itu. Wallahu alam tuh. Ya, tempat tumbuh rambut pertama itu ubun-ubun. Nah, dari situlah roh dicabut. Berarti pala duluan kan? Mata antum ngikutin roh. Paham enggak? Makanya ketika wafat dalam keadaan terbelalak sangat wajar. Bukan tanda su'ul khotimah. Kata Rasul, ini Rasul yang mengatakan, inna ruha idza qubido tabi'ahul basaru. Fadot janasun min ahli. Akhirnya orang-orang di sekitar Abu Salamah pun hiruk pikuk lah, ribut. Ya mungkin lihat Abu Salamah wafatnya matanya kayak gitu, ribut. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian ngucapin sesuatu, jangan kalian doa kepada Allah kecuali dengan kebaikan saja. Ya mungkin dia ngeliat Abu Salamah, aduh Abu Salamah begini, kenapa nih mata terbelalak, mungkin suruh khotimah. Ucapan-ucapan kayak gini kata Rasul jangan. Fainal malaika, sesungguhnya malaikat yu'minuna ala ma yaqulun. Mereka mengaminkan apa yang manusia katakan. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwasanya malaikat mengaminkan apa yang orang katakan. Makanya hati-hati ketika berucap. Ketika ada mayit yang kayak gitu keadaannya, antum bilang su'ul khotimah, khawatir malaikat mengatakan amin. Nanti benar-benar su'ul khotimah. Sedangkan itu adalah hal yang wajar. Sumakol. Kemudian Rasul berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni Abu Salamah. Kalau Rasul sudah doakan ampunan, insyaallah ijabah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Dan angkat derajatnya pada orang-orang yang diberi petunjuk. Wakhlufhu fi aqibih. Dan gantikan pada orang-orang yang ia tinggalkan fil ghabirin, terhadap dan gantikan keluarganya pada orang-orang yang ditinggalkan. Maksudnya orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah seperti anak kan kehilangan bapaknya berarti. Ganti ini ya Rasul, ganti ini Allah, berikan dia anak. Istri berarti kehilangan suaminya ya. Ya Allah, gantiin nanti jadi dapat suami gitu loh. Jadi di antara doa ketika orang wafat ini, Allahumma firli, tentu antum kalau mau amalkan ya Allahumma firli fulan warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Gantiin yang dia tinggalkan. Waghfir lana walahu, dan ampuni kami dan dia. Ya Rabbal alamin, wahai Rabbul alamin. Wafsalahu fi qabrihi. Lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangi kuburannya. Ini doa ini Rasul ajarin juga ke istrinya Abu Salamah. Siapa? Ummi Salamah. Dengan doa seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati. Catat doa ini. Tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau terus saja al-istirja. Al-istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selanjutnya yang penting antum hafalin. Allahumma, sebentar, ana lupa lafaz doanya. Jujur nih apa ajir nih? Sabar saudara.
6. Allahumma jurni. Allahumma hamzah jimro. Allahumma jurni, hamzanya di atas alif. Allahumma jurni fi musibati. Jadi habis istirja ya. Ini hadisnya bukan yang dibawain sama penulis, tapi ada tambahin. Karena kasusnya sama. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni. Akhlif fil amr akhlafa. Wa akhlifni khairan minha. Akhlif mana akhlif? Akhlafa yukhlifu ikhlaf. Khalifah. Khalfa. Gantikan. Wa akhlifni khairan, yang lebih baik minha darinya. Penting anak ceritakan doa ini. Jadi ketika Abu Salamah wafat, Rasul kan doain buat Abu Salamah seperti ini tadi. Allahumma firli Abi Salamah. Ya Allah ampunin Abu Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkat derajatnya pada orang-orang yang diberi petunjuk. Wakhlufhu fi akibih. Nih di sini. Dan gantikanlah pada orang-orang, pada keluarganya yang ditinggalkan tadi. Kalau dia punya anak, gantiin dengan bapak yang lebih baik. Kalau dia punya istri, gantiin suami yang lebih baik. Ucapan ini nih. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan dia wahai Rabb. Wafsalahu fi qabrihi, dan lapangan kuburnya, wa nawwirhu lahu fihi, dan terangi dia. Habis itu Rasul ajarin ke Ummu Salamah, istrinya Abi Salamah. Yang wafat siapa tadi? Abu Salamah. Habis Rasul SAW tutup matanya, doain kayak gini, dia langsung ke Ummu Salamah, ngajarin ke Ummu Salamah. Apa doanya? Rasul SAW ajarin Ummu Salamah doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya kami milik Allah dan hanyalah kepadanya kami kembali. Habis itu ada lanjutan. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ganjar aku pada musibah ini. Maksudnya ganjar pahala terhadap sabarnya musibah ini. Terus lafaznya mirip yang belakang. Wa akhlifni khairan minha. Dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Yang lebih baik dari Abu Salamah. Di sini maksudnya. Yang lebih baik daripada musibahku kehilangan Abu Salamah. Rasul ajarin Ummu Salamah ngucapin doa ini. Kata Rasul, kalau kau ucapkan doa ini, Allah akan benar-benar gantikan sosok yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ummu Salamah diajarin sama Rasul SAW ketika wafat suaminya, dia mengucapkan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ucapin sampai sini doang. Ya Allah, ya Allah, kami milikmu dan hanya kepadamu kami dikembalikan. Ya Allah, beri aku ganjaran terhadap sabarku terhadap musibahku. Dia nggak mau lanjutin wa akhlifni khairan minha. Dan gantikan kepadaku yang lebih baik darinya. Ummu Salamah nggak mau lanjutin. Dalam hati dia bergumam, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Paham nggak? Makanya dia nggak mau ngucapin ini. Tapi karena keyakinannya sama Allah dan Rasulnya, dia tahu Rasul adalah utusan Allah. Ya udah, dia taat aja. Allahumma akhlifni khairan minha. Diucapin doa ini. Ya. Dan siapa gantinya Abu Salamah? Siapa yang akhirnya datang nanti setelah masa iddah Ummu Salamah mengajak nikah Ummu Salamah? Tahu kan antum? Nabi SAW. Akhirnya Rasul dinikahkan. Pernikahan Rasul SAW kepada seluruh wanita ini di atas wahyu. Ya, jangan pernah berpikir Rasul SAW semau-maunya dia ya. Kalau semau-maunya dia pasti cari yang perawan semua. Sedangkan Rasul SAW istrinya yang perawan berapa? 1. Siapa itu? Aisyah. Sisanya janda-janda yang mati perang. Ya. Bahkan istri pertama beliau usia berapa? 40. Beliaunya usia 25 ketika menikah saat itu. Siapa namanya? Khadijah. Jadi pernikahan beliau murni karena wahyu dan kebaikan. Ya, bukan berarti dia doain ini habis itu dia memang udah niat ngembat ibaratnya gitu. Nauzubillah. Ya, tapi memang dia ucapkan ini Allah izinkan terjadi dan menikahlah Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah. Siapa yang lebih baik, Rasulullah SAW atau Abu Salamah? Ya tentu Rasulullah SAW. Ya, beliau Nabi dan dikabulkanlah. Maka antum kalau kehilangan sesuatu doa ini. Ya, ini nggak harus orang. Misalnya apa yang antum
sayangkan akan hilangnya HP kek, baju, duit, ya, perempuan, dan seluruhnya Allah akan gantikan. Asal yakin ketika ngucapin ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ganjar aku terhadap musibahku, wa akhlifni khairan minha. Gampang insyaallah dia apa? Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.